sewaktu saya ke Lubuk Pabrik ini, saya melihatlah Pak Ketua, Pak Sahidin itu waktu baru mulai usaha tani, beliau itu jalan sepeda, Pak. Nah, sekarang beliau sudah beli motor, artinya apa? Sudah ada peningkatan kesejahteraan dari mereka. Dan itu pertama. Yang kedua, kelompok tani tunas baru ini yang tadinya belum yakin, Pak, dengan mau nanamnya sedikit-sedikit. Sekarang udah bisa nanam skala luas. Artinya apa? Tingkat optimisme mereka itu lebih tinggi ke pertanian yang bisa mendongkrak dari kesejahteraan mereka. Rata-rata mereka sudah mulai sejahtera, Pak. Mulai sejahtera yang tadinya mohon maaf memang belum begitu merata, sekarang alhamdulillah sudah merata. Dan rata-rata kelompok tani itu hanya beraninya nanamnya 500, 200, sekarang udah hampir 20.000 juga mereka udah siap. Artinya apa? Dengan melihat kesuksesan ini, parameter ini, kelompok tunas baru sudah dianggap sudah sejahtera. Karena apa? Biaya produksi yang mereka keluarkan itu cukup besar, Pak. Selain peningkatan kesejahteraan, kepemilikan lahan dari masing-masing anggota merupakan bukti sahih dari kerja keras kelompok tani tunas baru. Dulunya mereka hanya menggarap satu bentangan lahan secara bersama-sama, namun kini mereka sudah bisa memiliki lahan sendiri-sendiri, sehingga produktivitasnya jauh lebih besar. Kalau dibilang berhasil, belum lah. Karena ukuran berhasil itu sangat tinggi, Pak. Kalau suksesnya ini, sukses menurut pendapat saya ini yang pertama, kalau sebagai orang tani, tunas baru ini, penghasilan kami khususnya memang bisa mencukupi. Yang kedua, di samping itu kita bisa memberikan artinya kepada saudara-saudara kami, kawan-kawan kelompok. Kita sarankan memang untuk misah, Pak, agar apa? Hasil yang mereka dapatkan dan kembangkan itu lebih luas, sehingga bisa meningkatkan pendapatan itu lebih besar lagi. Jadi menurut saya, kelompok tunas baru ini sudah dikategorikan cukup baik, baik itu secara administrasi, manajemen keuangan, maupun secara teknis budidayanya di lapangan itu sudah cukup baik dan sudah bisa kita lepaskan, Pak, untuk kelompok tani itu. Jadi paling tidak pendampingan kita hanya seperti apa kendalanya, hanya yang paling krusial aja, yang paling penting. Misalnya memang tidak bisa dikendalikan, nah paling seperti itu sharingnya. Tapi untuk teknis pembibitan sampai penanganan pasca panen itu nggak perlu dibimbing lagi. Mereka sudah punya ilmu dan bekalnya untuk mengembangkan di lapangan itu, Pak. Menjadi petani memang sebuah pilihan yang mungkin bagi sebagian kalangan, terutama kaum muda, akan terdengar kurang menarik. Faktanya, dengan dukungan dan keberpihakan pemerintah daerah, para petani ini mampu menatap pertanian sebagai mata pencaharian yang tidak kalah dengan pekerjaan lainnya. Saya tidak tertarik sama pertambangan yang ada di Bangka Belitung ini, Pak. Karena di samping penambang itu resikonya besar, terus itu pun lahan-lahan itu kan sekarang memang dari pemerintah pun agak-agak di stop lah, Pak, untuk pertambangan itu. Jadi yang digalakkan sekarang pertanian, apalagi yang sekarang digalakkan itu pertanian. Penambang sebenarnya sudah pernah saya lakukan dulu, tapi penambang ini ibaratnya memang kadang-kadang hasilnya besar, cuma dalam bayang-bayang itu tidak ada masa depan. Jadi istilah penambang ini mencari sari untuk sari, depan itu tidak ada harapan. Kalau enaknya di pertanian itu kita bisa nyantai, yang satu, yang kedua kita modal apa. Kalau pertanian kita itu bisa dilihat dari pemerintahan itu kelihatan agak maju, Pak, itu mudah untuk mendapatkan bantuan-bantuan yang berupa apapun jenisnya itu bisa datang, Pak, dari pemerintahan setempat. Kalau jadi
anak buah, ikut bos, itu kita masih diperintah, gaji pun terbatas. Nah sekarang kita udah misah sendiri jadi petani, itu kita bisa cari petani, cari kawan untuk kerja dan hasil pun itu bisa bervariasi Pak. Kadang kalau kita memang ada nasib yang bagus, keuntungan bisa melimpah itu Pak. Kisah usang tentang petani yang selalu terpinggirkan nampaknya sudah bukan zamannya lagi. Tanpa petani akan sulit dibayangkan apa yang ada di atas meja makan semua orang. Kebijakan dan keberpihakan pemerintah mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten hingga ke pemerintah desa mutlak dibutuhkan untuk terus mendorong pertanian yang telah terbukti mampu menopang ekonomi negara sekalipun di masa sulit pandemi COVID-19. Pak Gubernur itu memang kalau saya itu sudah sering bertemu dari beliau menjadi bupati di Bangka Tengah sampai menjadi gubernur. Dia pun memang saya pandang kelihatan mendukung benar-benar kepada petani karena beliau berpendapat petani itu memang suatu pekerjaan yang mulia, kata beliau. Jadi saya ingat benar memang dan saya rasakan sebagai petani memang sebagai pekerjaan yang mulia. Jadi saya merasa bersyukur karena sekarang sudah mendapat bantuan dari desa, dari provinsi kabupaten dan dari provinsi pusat. Saya sudah merasakan bantuan itu. Seandainya saya bisa bertemu Bapak Iljadi nanti, insya Allah saya akan terutama meminta bantuan kepada Pak Iljadi khususnya. Semoga bantuannya terus mengalir untuk kelompok-kelompok tani di Bangka Tengah Pak.